Dan tak kalah menarik adalah festival kuliner. Kemudian acara yang sangat istimewa adalah parade busana daerah. Ini adalah ikon-ikon kegiatan yang mewarnai ulang tahun, di samping yang tadi Banyuwangi Ethno Carnival dan pergelaran Ratu Jarum. Kemudian yang puncak yang dari tampilan pemerintah Aceh adalah Laksamana Malahyati. Ini didukung tidak kurang dari 200 seniman dan persiapannya luar biasa. Nanti mulai tanggal 16 sudah mulai latihan di Taman Mini. Sebelumnya tentunya sudah ada persiapan-persiapan, tetapi latihan nanti di Taman Mini itu dimulai tanggal 16, baik di Anjungan Aceh maupun di tempat acara. Jadi silakan teman-teman wartawan kalau mau meliput persiapannya bisa dilihat tadi dari persiapan latihan di Anjungan Aceh. Membuktikan bahwa ulang tahun kali ini sungguh luar biasa. Kemudian ada pergelaran wayang kulit juga tanggal 16. Ini dalangnya dalang kondang Anom Suroto. Ini kita didukung oleh Persatuan Pedalangan Indonesia Kopadi Pusat dengan tampilan panggung luasnya 12 kali 30 meter di Plaza Tugawi Pancasila. Jadi spektakuler sekali. Oleh karena itu kami berharap walaupun masih 30 hari ya, sekarang tanggal 15, tetapi kami minta agar ini bisa diekspos ya, supaya betul-betul dukungan dari pemerintah se-Indonesia itu betul-betul bisa bergaung dan bisa membawa suatu manfaat terhadap perkembangan kesenian-kesenian daerah melalui peran Taman Mini Indonesia Indah sebagai wahana pelestari budaya. Saya kira demikian, nanti kita kembangkan di dalam tanya jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati manajemen Taman Mini, para rekan-rekan media cetak, media elektronik yang berbahagia. Kami dari pemerintah Aceh syukur alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh manajemen kepada kami tahun 2016 untuk menjadi panitia nasional. Di kami ada tugas pokok yang diberikan ke kami oleh manajemen. Pertama adalah menghadirkan kabupaten kota untuk menampilkan potensi daerahnya pada Expo yang insya Allah dibuka tanggal 17. Yang kedua adalah menampilkan cerita kisah kegigihan Laksamana Malahyati, seorang pejuang wanita asal Aceh yang bertempur di laut sebagai Laksamana pertama Indonesia yang wanita. Cerita itu nanti akan didukung oleh rekan-rekan seniman yang ada di Taman Mini ini, insya Allah tanggal 20, dan diperkirakan untuk pemeran utama kalau nggak salah saya Nova Eliza. Sudah itu untuk malam puncak kita dari Aceh nanti akan menyajikan makanan khas Aceh. Itu akan disajikan kepada para undangan hadirin yang diundang pada malam tersebut untuk menikmati makanan-makanan Aceh. Makanan Aceh karena Aceh terdiri berapa suku-suku etnis, maka itu akan masing-masing suku ini akan terwakili. Jadi tidak saja melihat bahwa makanan Aceh timpan semami, tapi juga ada yang lain-lainnya. Sudah itu untuk acara tanggal 24 April kita akan menampilkan tarian Ratu Jaro kolosal sebanyak 6.000 penari. Tahun lalu kita diberikan tugas Taman Mini 1.700, tapi kita tampil 1.800. Banyak sekolah, siswa SMP, SMA, ada perguruan tinggi yang komplain sama kantor penghubung untuk ikut. Hari ini yang sudah terdaftar untuk Iksanari itu ada 6.600 izin
6.539 orang, terdiri daripada 241 SMP, SMA, perguruan tinggi se-Jabodetabek. Tarian ini bisa tampil karena ada kerjasama antara kantor penghubung Anjungan Pemerintah Aceh dengan pemerhati seni, para pelatih seni yang melatih sekolah-sekolah SMP, SMA dan perguruan tinggi, sehingga ini menjadi sebuah nilai tambah, sehingga kami bisa mengatakan bahwa tarian Rato Jaro ini sebagai tarian bebas narkoba, karena kalau dia narkoba nggak bisa nari, dia pasti akan beradu kepala sama kepala. Jadi ini tariannya. Dan untuk tanggal 24 itu kita akan buat konfigurasi dengan tulisan Rato Jaro HUT MII ke-41 dan pemerintah Aceh. Izin saya akan nampakkan untuk tulisan Jaro ini ada 1.000 penari. Untuk tulisan Rato ada 1.000 penari. Setelah itu untuk HUT Taman Mini ada 2.000 penari. Setelah itu untuk Aceh sendiri 2.000 penari. Jadi 6.000. Jadi nanti letaknya itu tulisan Rato di sebelah kanan kita, Jaro sebelah kiri, HUT Taman Mini di atas, di bawahnya Aceh, di tengah-tengahnya Tugu Pancasila, Tugu api itu. Jadi nanti kalau kita lihat dari udara dengan dokumentasi yang sekarang pakai drone itu, alhamdulillah menampakkan suatu keindahan. Artinya hari ini kami datang dari Aceh ingin menampilkan sebuah seni budaya yang indah dan memukau gitu. Tapi untuk itu kami juga mohon kerjasama teman-teman wartawan, karena nanti pada pameran expo yang akan ditampilkan mewakili kabupaten kota, mohon berkenan teman-teman media untuk mengekspos apa yang kita punya, sehingga itu menjadi sebuah nilai tambah bagi daerah sendiri. Saya pikir dari saya itu kami mohon teman-teman wartawan untuk bisa mempublikasikan bahwa ini adalah gelar budaya yang sangat positif untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa kita. Terima kasih. Kalau gitu langsung pertanyaan dulu kita tampung, biar nanti monggo silakan dari teman-teman sahabat pena, dan juga yang hadir juga bisa dari Anjungan Aceh ini sudah siap. Silakan. Iya, dari ada. Oh, silakan. Ini. Nama. Saya Nina dari aktual.com, mau nanya ulang tahun sama apa gratis atau mungkin kita jawab dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Khusus untuk tanggal 20 kita gratis untuk acara tanggal 20 April itu adalah gratis untuk pintu masuk. Itu kita untuk mobilnya itu tetap bayar, tapi untuk pengunjungnya berjalan kaki gratis itu dari pagi. Kita nanti minta dari pagi mulai gratis. Jadi supaya suasananya lebih ramai. Sedangkan untuk diskon itu ada nanti beberapa unit yang ada di Taman Mini, ada beli tiket 1 untuk 2 orang, itu ada beberapa unit yang bisa nanti dimanfaatkan. Dan nanti jauh hari sebelumnya nanti dari Taman Mini akan juga memasang spanduk, banner gitu tentang rencana gratis maupun mana tiket-tiket mana saja yang bisa untuk beli 1 bisa untuk 2 orang itu nanti jadi. Dengan Ibu Wina, terima kasih. Silakan. Silakan. Saya Badri dari Indosiar. Mohon izin, ini kan yang tahun lalu 1000 sekian ya penari ya. 1800. Ngelihat dari drone aja kan menarik nih, bagus. Apalagi yang 6000 gitu. Ini apakah nggak ada rekor muri yang pertama itu?
yang rekor murid, dan yang kedua itu peserta 6.000 penari itu dari mana aja, dan yang ketiga untuk parkir dan keamanan bagaimana? Makasih. Terima kasih. Untuk 6.000 ini terdiri pada siswa SMP, SMA, perguruan tinggi se-Jabotabek. Jadi teman-teman pelatih yang latih tari Ratu Jaro di sekolah-sekolah, ada yang satu pelatih kadang-kadang dia melatih sambil ada 6.000 siswa, ada sampai 10 sekolah dia melatih satu orang pelatih. Jadi itu dari semua sekolah-sekolah SMP SMA se-Jabotabek. Karena hari ini tari Ratu Jaro itu jadi pendidikan ekstrakurikuler di sekolah masing-masing. Dan kita setiap tahun di anjungan kita buat perlombaan memperebutkan Piala Gubernur. Setiap event kita buat itu selalu peserta antara 1.500 sampai 2.000 peserta untuk tampil di festival itu. Sementara untuk tahun kemarin memang kita buat 1.700, tapi yang kita tampil 1.800, banyak sekolah yang komplain karena siswanya sudah latih tidak bisa tampil. Dan hari ini memang keinginan siswa-siswa untuk tampil, dan saya pikir sebuah nilai positif kita ingin lihat bahwa tarian itu perlu kompak, perlu satu nada irama yang pasti. Jadi kalau mereka nak kompak, hancur. Gitu juga menggambarkan Indonesia, kalau kita saling gunjing-gunjing ya hancur negara ini. Terima kasih. Dan nanti diharapkan dapat muri, mudah-mudahan ya, karena Taman Mini itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat penghargaan sampai kurang lebih 30 lebih mungkin. Ada dodol terpanjang, ada ketupat terbesar, macam-macam. Belum kebudayaannya, belum kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi memang ini makin tahun diharapkan makin meriah dalam pengertian yaitu melestarikan budaya bangsa, termasuk tradisi-tradisi yang ada dan juga mengembangkannya. Jadi itu menjadi aset lah aset negara. Karena untuk bisa tadi revolusi mental kan membentuk jati diri. Melalui kebudayaan bisa meningkatkan cinta tanah air. Silakan yang lain. Keamanan. Oh, keamanan, Pak Maulana, keamanan. Oh, cukup. Jadi keamanan tadi yang ada parkir segala sudah kita atur. Karena kita nanti yang bus yang sekian ratus atau sekian ribu nanti akan kita tempatkan di paling pinggir dari Taman Mini. Jadi kita memang agak sedikit hambatan di Taman Mini sampai saat ini adalah lalu lintas yang agak macet dan kekurangan parkir. Ini adalah ya sudah klasik lah, klasik yang susah. Karena apa? 150 hektar itu sudah penuh dengan bangunan. Jadi tidak mungkin ada parkir di dalam ini. Lah kita baru berusaha di luar pintu-pintu masuk itu ada parkir sebelum masuk. Yaitu akan ada pintu 5 di dekat Taman Budaya Tionghoa. Nanti akan ada pintu masuk sebelum beli tiket, akan ada parkir kiri kanan 8 lantai rencananya. Begitu beli tiket masuk langsung dijemput oleh mobil-mobil keliling Taman Mini. Ini adalah ke depan impian kita supaya nanti Taman Mini akan bisa lebih meriah tapi tertib, teratur, aman dan nyaman. Itu kira-kira. Silakan Ibu. Rini dari Kedaulatan Rakyat. Pertanyaan yang pertama, kepastian Presiden Jokowi. Jawaban dari Seknek seperti apa Pak sampai saat ini? Apakah sudah pasti Bapak Presiden datang? Kemudian jika andai kata beliau batal hadir, akan digantikan siapa, Pak Wapres atau Ibu Menko PMK atau Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Kemudian di penutupan, event penutupan itu siapa juga yang akan melakukan itu kegiatan? Kemudian yang kedua tentang anggaran Pak, mungkin berapa anggaran yang dikeluarkan untuk event sebesar ini? Terima kasih. Terima kasih. Untuk kepastian Bapak Presiden saat ini kita pantau terus, tapi belum ada jawabannya pasti. Dan kita juga berpesan kepada bapak-bapak di Seknek, kalau Bapak Presiden nggak hadir akan diwakilkan kepada siapa? Kita juga minta kepastian. Dan kami deadline-nya adalah akhir Maret untuk bisa kita membuat opsi yang lain. Karena 10 tahun yang lalu itu sudah ada kepastian, misalnya pembukaan itu Menko Kemaritiman saat itu Pak Indroyono hadir. Pada saat puncaknya itu adalah Ibu Menko PMK Ibu Puan hadir.
Waktu penutupan itu adalah Menteri pariwisata ya. Iya, nah itu semua. Jadi dari tahun ke tahun tuh paling tidak tuh menteri pasti hadir. Jadi ini diharapkan Bapak Presiden hadir. Dan Taman Mini untuk kehadiran Bapak Presiden itu bukan hal yang mokal, Bu. Ada hari-hari nasional yang diacarkan di sini, hari anak-anak, Presiden hadir. Ada tamu negara di sini, Presiden hadir. Jadi bukan hal yang agak susah atau menakjubkan, enggak, biasa kalau sampai Presiden hadir. Apalagi menteri, kemarin banyak menteri seknek sudah keliling di Taman Mini, yang menteri baru. Jadi kita tinggal kepastian tadi yang harus nanti kita lakukan. Untuk yang pembukaan, kita akan mohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Untuk penutupan, kita mohon Bapak Menteri Pariwisata. Dan juga kalau ada penetapan lagi untuk diketahui, Taman Mini kan ditetapkan banyak kementerian, yang ada Kementerian Agama, adalah sarana toleransi umat beragama, terus ada pariwisata, ini adalah budaya bangsa, ya SDM sudah. Nah, untuk kali ini kemungkinan Kominfo itu yang untuk memperluas jaringan bahwa kegiatan Mini itu bisa pakai sarana apa saja, media elektronik, media cetak, media sosial untuk bisa dikembangkan. Sehingga kemungkinan Bapak Menteri Kominfo kalau nanti bisa hadir dan bisa menetapkan lebih baik lagi. Kira-kira itu. Silakan yang lain. Ya. Melengkapi Bu dari Keadilan Rakyat Ibu ini, anggaran tadi Bu, ini kan sensitif memang. Tapi anggaran itu adalah seperti disampaikan rekan kami Pak Sigit tadi, bahwasanya ulang tahun saat ini memang hampir 80% itu peran serta dari daerah. Kalau boleh mengutip beberapa saat yang lalu di dalam rapat pleno, bahwa pemerintah Aceh itu untuk tim sekarang ini ya Pak Badi itu mengalokasikan anggaran 10 miliar untuk dari Aceh gitu. Kegiatan kesenian dan segala sesuatu termasuk baju dan lain-lain itu adalah 10 miliar. Sedangkan untuk kegiatan yang dari pemerintah daerah yang lainnya, kalau di total dari keseluruhan itu ya cukup besar, tapi itu sudah masuk di dalam APBD pemerintah daerah. Jadi setahun sebelumnya itu sudah dianggarkan di dalam APBD. Satu contoh, waktu kita datang ke Bali, Geopark Bali itu justru dari pihak Bangli, pemerintah Bali menyampaikan bahwa itu sudah dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Bangli. Jadi itu yang terjadi. Kalau untuk di Taman Mini sendiri pun kegiatan-kegiatan operasional, fungsional tetap kita juga dianggarkan di dalam rencana kegiatan acara ini sudah rutin anggarannya dan itu sudah ditetapkan di dalam RAB Taman Mini. Saya kira Pak melengkapi. Jadi kira-kira RAB itu ada yang peran serta, ada gotong royong, dan Taman Mini swakelola. Memperbaiki, merawat Taman Mini ini Pak, Ibu. Kalau bisa kita itu menggunakan teman-teman kita karyawan yang ngecat kalau bisa. Nanti kita mungkin ada uang lembur. Jadi diusahakan kita itu tetap baik, tetap tertib, tetap maju, tetap berkembang, tapi ya kan dengan penghematan, dengan menggunakan gotong royong tadi. Silakan. Iya. Masih ada lagi? Kalau tidak, mungkin dari direksi ada tambahan? Cukup. Kalau enggak nanti kalau mau ada wawancara khusus dengan siapa, apa dengan ketua, dengan Bupati, silakan. Yang akan sedikit terbatas gitu, eksklusif, silakan. Habis pertemuan ini. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan ini bisa ditangkap, dibantu, didukung untuk bisa memperkenalkan budaya ini ke seluruh Nusantara, juga kalau perlu ke luar negeri melalui sahabat-sahabat kita semua ya. Jadi terima kasih sekali lagi, supaya ini masih jauh, kalau perlu nanti kalau sudah mendekati ada pertemuan lagi nggak apa-apa. Kalau sudah mulai sekarang ada tulisan, baik sekali, walaupun itu garis besar. Demikian
pertemuan ini saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.